Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PPP Mojolaban Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembuatan pupuk kompos yang berasal dari limbah rumah tangga di sekitar kita. Proses pembuatan pupuk kompos akan ditemani oleh ibu-ibu kelompok wanita tani di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Apa yang dimaksud dengan pupuk kompos? Pupuk kompos adalah pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik. Bahan organik adalah bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup. Berikut adalah beberapa contoh bahan atau limbah organik yang ada di sekitar kita. Apa saja manfaat pupuk kompos? Beberapa manfaat pupuk kompos yaitu 1. Memperbaiki tekstur tanah, 2. Memperbaiki sifat fisik dan biologis tanah, 3. Menambah unsur-unsur makro maupun mikro, 4. Meningkatkan keberadaan zat-zat renik dalam tanah, 5. Relatif tidak menimbulkan polusi lingkungan. Metode pembuatan pupuk kompos. Metode pembuatan pupuk kompos dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara aerob dan anaerob. Aerob yaitu menggunakan bantuan udara, sedangkan anaerob tidak menggunakan bantuan udara atau menggunakan wadah atau komposter tertutup. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama membuat pupuk kompos dengan metode anaerob. Berikut untuk skema dari komposter yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos kali ini menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Untuk alatnya ada ember, kresek, baskom, selang, botol bekas, pisau, dan sarung tangan. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan utamanya adalah limbah sampah organik, arang sekam, dan air lari. Kemudian ada E4 dan tetes tebu yang sudah didiamkan selama semalam. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk pembuatannya. Langkah 1, melakukan pencacahan pada sampah organik sampai berukuran kecil. Fungsi dari pencacahan ini agar sampah organik mudah untuk diuraikan pada saat pembusukan. Langkah yang kedua, menambahkan campuran larutan E4 dan tetes tebu dan ditambahkan dengan air leri. Perbandingan campuran E4 dan tetes tebu adalah 1:1. Kemudian campuran tersebut didiamkan dalam semalam. Keesokan harinya dapat ditambahkan dengan air leri. Semua campuran tadi kemudian dituangkan ke dalam bahan kompos. Aduk hingga merata. Campuran E4 ini merupakan mikroorganisme yang bertugas untuk mempercepat proses pengomposan. Langkah 3 yaitu mencampurkan bahan kompos dengan arang sekam. Arang sekam ini mengandung karbon yang bagus digunakan untuk proses pengomposan. Fungsi dari arang sekam yaitu menyerap air dari limbah sampah organik sehingga kompos menjadi lebih padat. Langkah 4 yaitu menuangkan campuran bahan kompos ke dalam komposter ember seperti yang tertera dalam video. Langkah yang kelima yaitu menutup dengan rapat komposter ember.
Tidak lupa untuk memberikan lubang pada tutup ember sebagai jalan masuk selang seperti yang ada pada video. Selang ini digunakan untuk membantu mengeluarkan gas yang timbul pada saat proses pengomposan, sehingga proses pengomposan dapat terjaga kelembapannya. Pada ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam botol bekas yang telah berisi air. Botol ini digunakan sebagai indikator ketika proses pengomposan mengeluarkan gas. Langkah yang terakhir yaitu menempatkan komposter di tempat yang teduh. Untuk catatan penting, untuk durasi proses pematangan kompos kurang lebih 2-4 minggu. Jangan lupa dilakukan pengadukan sesekali pada kompos agar terjadi pertukaran udara sehingga kualitas kompos menjadi baik. Beberapa ciri kompos yang sudah matang yaitu tidak berbau menyengat, tekstur seperti remahan, berwarna coklat kehitaman, suhunya relatif normal, serta mengalami penyusutan volume 20-40% dari volume awal sampah organik. Yuk mulai memanfaatkan limbah organik di sekitar kita. Selain berguna untuk dijadikan pupuk, pemanfaatan limbah organik ini dapat mendukung hidup sehat dan menjaga lingkungan kita tetap bersih. Jangan lupa dicoba dan diterapkan di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.